Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada satu topik khas atau satu topik yang memang sudah menjadi kenyataan gitu ya. Beberapa ulasan yang saya coba kabarkan pertama kali di channel ini kemarin sudah menjadi kenyataan. Di antaranya sudah ditetapkan Pak Teddy Cahyono menjadi komisaris PT LIB. Nah, nanti sebelum masuk ke topik utamanya, saya juga ada intermezzo sedikit teman-teman. Jadi biar semuanya jelas gitu ya, biar teman-teman semuanya lebih aware lagi atau lebih paham lagi mengenai isi dari channel ini gitu. Nah ini teman-teman bobotoh mungkin buat yang baru bergabung punten pisan gitu ya, kalau memang nonton channel ini memang harus dari awal sampai akhir, karena ya ini bukan channel hiburan, bukan channel entertainment gitu ya yang isinya mungkin beberapa foto, video dan lain sebagainya kayak channel-channel yang lain. Namun ini channel saya buat hanya untuk edukasi dan literasi teman-teman. Jadi literasi ini hanya sebagai untuk pemahaman yang mana nantinya bisa teman-teman jadikan rujukan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sekedar gosip atau rumors, tapi ada pernyataan atau setidaknya perbandingan lah gitu ya. Jadi dari kita ambil contoh kasus kemarin mengenai Alberto Rodriguez gitu, yang mana kan banyak rumors di luar sana mengenai Alberto ini yang dirumorskan pindah ke Liga India gitu ya, pindah ke Liga India, dan saya di situ ya memberikan satu keterangan teman-teman. Jadi apakah benar atau tidak, dan ya kalaupun memang jawabannya secara singkat saya bilang insya Allah tidak teman-teman. Jadi tetap stay di Persib Bandung. Hanya ini sebagian kecil dari teman-teman mungkin yang baru bergabung gitu ya, tidak nonton secara full sehingga ngambil kesimpulannya wah ini benar pindah, atau ini benar nih Alberto tidak di Persib lagi dan lain sebagainya. Jadi saya coba mengingatkan kembali bahwa media sosial seperti ya Instagram, X atau dulu namanya Twitter dan lain sebagainya, WA group juga atau di WA ini ya tidak sepenuhnya berita yang singkat itu benar teman-teman. Jadi saya kasih pemahaman agak panjang gitu ya. Jadi kalau memang saya secara singkat langsung bilang Alberto tidak di Persib atau Alberto tidak ke India. Nah, kan nggak ada penjelasannya gitu, takutnya masih banyak yang bingung. Jadi ya salah satunya saya kasih pemahaman atau literasi yang agak panjang setidaknya biar lebih paham gitu ya. Punten kalau memang sering harus diingatkan, karena edukasi itu nggak harus sekali dua kali, jadi harus terus menerus. Dan alhamdulillah hatur nuhun buat teman-teman lama yang sering nonton channel ini yang memang udah nonton sampai akhir, jadi sudah tahu maksud yang disampaikan gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke tema utamanya. Jadi setelah intermezzo tadi, tema utama hari ini adalah pembahasan yang kita sudah kabarkan beberapa hari yang lalu, itu satu persatu sudah menjadi kenyataan, yang mana ya dari mulai pemain yang akan datang, pemain yang akan dilepas, dan terakhir Pak Bos yang akhirnya memang menerima atau duduk di komisaris PT LIB. Jadi sudah terjawab ya, bukan ke Dewa United. Bahkan ya saya sudah bikin videonya 2 hari kemarin gitu ya. Jadi Pak Teddy Cahyono bukan ke Dewa United teman-teman. Nah ini memang setidaknya sudah bocor lah gitu ya kalau untuk di beberapa kalangan, bahwa ya saya kasih penjelasan kemarin juga, PT LIB itu setiap tahun mengadakan RUPS yang mana isinya adalah jabatan-jabatan atau ada pelaporan kepada klub-klub Liga 1 khususnya mengenai laporan keuangan, laporan kompetisi dan lain sebagainya. Nah, termasuk
posisi komisaris ini satu memang sengaja dikosongkan untuk juara bertahan atau juara yang terakhir di kompetisi Liga 1, dan kebetulan Persib Bandung menjadi juara sehingga dinaikkan satu posisinya menjadi komisaris gitu. Kalau musim kemarin atau tahun kemarin kan dari PSM gitu. Nah ini apakah memang akan seterusnya atau tidak teman-teman. Jadi setiap tahun kalau memang Persib tahun depan atau musim depan juara lagi ya tetap komisaris dipegang Persib Bandung. Tapi kalau juaranya tim lain ya otomatis Pak Teddy Cahyono juga harus turun gitu ya. Atau ya tergantung kebijakan dari PT LIB ditempatkan di mana atau di posisi mana lah selain komisaris mungkin gitu. Jadi ya alhamdulillah lah kita sudah memberikan informasi kemarin dan apa saja kira-kira untuk perubahan yang akan diterapkan di Liga 1 musim depan. Baik teman-teman, mohon fokus diperhatikan. Satu, ini untuk musim depan format pemain asing sudah ditetapkan. Jadi sudah ketok palu tuk bahwa 8 pemain asing harus dimainkan 6. Jadi sudah 8 pemain asing ini sudah ditetapkan memang maksimal. Namun yang boleh main di lapangan tetap 6 pemain asing. 2 lagi harus duduk di bangku cadangan. Nah, 8 pemain asing ini apakah memang regulasinya sama 6+2 atau bagaimana? Misalkan 6 asing 2 Asia gitu ya. Nah, ini sudah dihapuskan kembali. Jadi teman-teman, 8 pemain asing ini semuanya bebas dari mana saja. Bisa Asia, bisa non Asia. Ya non Asia kan banyak ya, dari Afrika, Eropa dan lain sebagainya. Jadi 8 pemain ini semuanya bebas, tidak ada aturan Asia maupun non Asia gitu ya. Jadi ya di sini ada keleluasaan lah buat Bojan Hodak. Memang kemarin sudah mempersiapkan beberapa pemain yang kalau memang regulasinya 6+2, 7+1 atau justru sekarang yang diresmikan boleh bebas, tidak ada pengaturan lagi Asia atau non Asia gitu ya. Jadi ya lebih enak lah buat tim pelatih menentukan pemainnya. Nah, untuk regulasi pemain asing sudah sepakat 8 pemain asing dan bebas. Namun di sini juga ada peraturan baru, yaitu pemain U23. Kalau musim kemarin kan U23 harus main dari menit awal minimal 45 menit atau 1 babak. Nah, kalau musim depan itu bukan U23 teman-teman, jadi U22 diturunkan 1 usia gitu ya. Jadi U22 harus bermain sejak menit awal itu minimal 45 menit. Nah, ini menjadi menarik yang seperti kemarin kita bahas, ada beberapa pemain baru yang mana yang diincar Persib Bandung itu ya mau masuk tim nasional atau yang sedang ada di tim nasional, terutama U23. Jadi kayaknya di bawah U23 itu ada incaran teman-teman ya, kita tunggu saja lah nanti ya. Jadi apakah memang kemarin perekrutan penjaga gawang yang dari Akademi Persib juga akan naik lagi karena memang perlu bibit-bibit baru lagi yang naik ke senior. Nah, ini kita tunggulah informasinya nanti ya. Jadi kita balik dulu ke topik awal mengenai regulasi tadi. 8 pemain asing bebas semuanya dari mana saja, lalu regulasi U22 harus main dari menit awal minimal 45 menit, dan juga ada salary cap. Namun di sini bahasanya adalah finansial pokoknya salary cap lah istilahnya, tuh ada pembatasan belanja pemain ini maksimal 50 miliar teman-teman. Nah, ini satu keuntungan juga buat Persib yang mana kan belum pernah ngumumin nih pemain yang Wilujeng Sumping ya, walaupun tim-tim lain sudah ada lah gitu ya, tapi kita mesti berhitung lagi ini apakah tim-tim lain nilai kontrak pemainnya seluruhnya apakah memang di bawah 50M atau di atas 50M. Nah, Persib sendiri ya karena belum mengumumkan, jadi masih bisa punya ancang-ancang teman-teman. Makanya di sini kenapa ada pembatasan itu ya, ini juga hasil dari masukan dari klub Liga 1 juga sebetulnya, karena takutnya ada gaji yang tidak terbayar, rekrut pemain asing lalu tidak terbayar, lalu juga nanti menjadi hal yang dipermasalahkan lagi lah sampai ke FIFA segala macam gitu ya. Jadi
Jadi ini buruk lagi Liga Indonesia gitu ya di mata dunia. Nah, ini menjadi satu hal yang memang dibatasi nantinya 50M, sehingga teman-teman ini saya punya kabar, mungkin nanti malam aja ya biar fokus dulu, ada pemain-pemain yang akan dipertahankan oleh Persib Bandung, nantilah kita bahasnya. Jadi sudah mulai terbuka satu persatu nih. Jadi kalau untuk 50M setidaknya ya pemain asing ya nantilah kita bahasnya siapanya gitu ya, atau bagaimana kisi-kisi perekrutan dari pemain asing ini. Nah, untuk selanjutnya juga teman-teman, bahwa PSSI menegaskan musim depan masih tetap tidak boleh ada penonton tamu atau masih ada larangan supporter away gitu. Nah, ini kalau PSSI beralasan bahwa ya memang FIFA sendiri belum menyurati PSSI bahwa sepak bola Liga Indonesia ini sudah aman gitu, jadi masih dalam pantauan, sehingga ya PSSI sendiri tidak berani merekomendasikan untuk supporter away. Namun teman-teman, ini kabar yang saya terima adalah sebetulnya untuk menjaga kondusivitas pilkada. Jadi setelah pilkada putaran kedua kayaknya akan direvisi juga untuk peraturan ini, sehingga ya kayaknya musim depan untuk putaran kedua baru boleh ada supporter away. Tapi kalau untuk putaran pertama ya memang masih tidak boleh gitu ya. Jadi ya kita terima dulu saja, kita tetap aman-aman saja dulu untuk tidak away lagi untuk di putaran pertama, ditahan-tahan dulu saja, sabarin. Mudah-mudahan di putaran kedua memang sudah akan dibuka lagi untuk away-nya gitu, jadi boleh away lagi. Nah, ini satu hal yang memang baru lagi yang diputuskan oleh PT LIB dan PSSI gitu ya, dan disepakati oleh seluruh tim Liga 1 Indonesia teman-teman. Dan untuk terakhir ini nilai juaranya nanti akan naik katanya. Kalau kemarin kan 5M untuk juara juara Liga 1-nya, nah musim depan naik jadi 7M, sehingga ya mungkin ya ada pemasukan barulah buat klub yang memang jadi juara gitu ya. Dan ini satu tambahan lagi buat teman-teman bobotoh, kehadiran dari Pak Teddy Cahyono menjadi komisaris PT LIB ini apakah ada keuntungan buat Persib? Ada teman-teman. Keuntungannya satu, bahwa musim depan itu seluruh klub Liga 1 wajib tiket secara online semuanya, tidak boleh ada offline lagi katanya. Nah, ini mungkin masukan dari Pak Teddy juga ya, karena Persib Bandung ya sudah sejauh ini memang menggunakan online, sehingga ya sudah bisa sedikit mengurangi pikiran lah. Kalau klub lain kan masih pasti ribet lagi ngurusin IT-nya, ngurusin vendor dan lain sebagainya. Kalau Persib Bandung udah tenang. Jadi musim depan tiket seluruh tim Liga 1 harus menggunakan online pembeliannya. Lalu untuk selain tiket online tuh, aduh saya lupa apa tuh yang iklan di samping lapangan tuh, board board, pokoknya iklan LED di samping lapangan gitu ya. Nah, itu memang sudah harus diterapkan semua, karena ya memang sudah dikasih kelonggaran dari PT LIB dari musim kemarin juga. Itu kalau yang memang belum bisa beli ya dikasih cicilan gitu ya sama PT LIB. Jadi tidak boleh ada lagi yang tidak memasang iklan secara digital, dan memang full menggunakan VAR musim depan, sehingga Persib Bandung juga kemungkinan kalau bermain di Bandung, di GBLA maupun di Sijalak Harupat itu akan menggunakan VAR, baik VAR mobile atau VAR secara permanen gitu ya. Kalau misalkan di Jalak Harupat yaitu kayaknya secara permanen, tapi sepertinya musim depan Persib tetap menggunakan GBLA gitu. Jadi ya akan menggunakan VAR mobile di situ teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja semuanya lancar, dan jangan lupa nanti malam saya punya informasi mengenai pemain asing dan pemain lokal baru teman-teman gitu ya. Jangan kelewatan lah, pokoknya kita mulai buka satu persatu karena sudah mulai sedikit ada titik terang gitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.